Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 4, tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ayo mengamati pada halaman 133. Amatilah gambar benda-benda berikut. Benda-benda pada gambar di atas merupakan gambar benda 3 dimensi. Apakah yang dimaksud benda 3 dimensi? Tuliskan pendapatmu mengenai pengertian benda 3 dimensi pada kolom berikut. Ciri-ciri benda 3 dimensi adalah 1. Benda 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. 2. Wujud bidang bukan hanya bidang datar saja, melainkan semua bidang. Dan 3. Menempati ruang. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi di atas, dapat kamu pahami adanya ciri-ciri 3 dimensi sebagai berikut. 1. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. 2. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. 3. Memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud sebagai berikut. 1. Benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. 2. Benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya botol, gelas, piring, mangkok, tekol, dan guci. Dan 3. Benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan, contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lain. Ayo berlatih pada halaman 135. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut untuk lebih memahami karya benda 3 dimensi. 1. Bagaimana ciri-ciri benda berbentuk 3 dimensi? Ciri-ciri 3 dimensi yaitu 1. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. 2. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Dan 3. Memiliki volume. 2. Apa saja jenis-jenis benda karya 3 dimensi? Jenis-jenis karya 3 dimensi yaitu benda kubistis, benda silindris, dan benda bebas. 3. Apa saja contoh lain benda 3 dimensi yang dapat ditemukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari?
yaitu contoh lain karya seni 3 dimensi yang dapat ditemukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari yaitu patung, tugu, dan monumen. 4. Bagaimanakah teknik dasar menggambar benda 3 dimensi? Ada beberapa teknik dasar dalam menggambar benda 3 dimensi yaitu teknik arsir, teknik sapuan basah, teknik Dussel, teknik siluet, dan teknik pointillis. Ayo berlatih pada halaman 136. Kamu telah memahami jenis-jenis benda yang bisa kamu tuangkan dalam gambar 3 dimensi. Sekarang perhatikan gambar benda 3 dimensi berikut. Kelompokkan gambar-gambar yang ada berdasarkan jenisnya. Tuliskan dalam buku tugasmu ada berapa jenis benda dalam kelompok benda kubistis, kelompok benda silindris, dan kelompok benda bebas. Presentasikan di depan kelas secara bergantian. Kita perhatikan pada gambar pertama, ini termasuk kelompok benda kubistis. Gambar kedua yaitu berbentuk silindris. Gambar ketiga yaitu silindris. 4. Silindris. 5. Benda silindris. 6. Benda silindris. 7. Benda silindris. 8. Kelompok benda bebas. 9. Kelompok benda kubistis. Dan 10. Kelompok benda bebas. Jenis benda 3 dimensi banyak bentuknya. Kamu bisa menemukan benda-benda 3 dimensi di lingkungan tempat tinggalmu. Adakah perajin atau penjual gerabah di tempat tinggalmu? Lakukan kegiatan berikut. Ayo mengamati pada halaman 136. Bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak. Lakukan kunjungan secara kelompok ke tempat perajin atau penjual gerabah di lingkungan tempat tinggalmu. Amati gerabah yang dijual atau dibuat perajin. Tuliskan nama gerabah yang termasuk jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Tuliskan sesuai 3 kelompok jenis benda 3 dimensi. Teko merupakan benda 3 dimensi. Saat kita melihat teko, mengingatkan kita pada cerita Aladin dan lampu ajaib. Cerita Aladin dan lampu ajaib merupakan contoh cerita fiksi. Tahukah kamu cerita Aladin dan lampu ajaib? Coba cari tahu mengenai cerita Aladin dan lampu ajaib. Ayo berdiskusi pada halaman 137. 1. Coba cari tahu mengenai cerita fiksi Aladin dan lampu ajaib dengan cara bertanya kepada orang tua, kakak, guru, atau siapapun yang kamu anggap tahu. Kamu juga bisa mencari tahu melalui berbagai media. Jika kamu akan membuka internet, mintalah pendampingan dari orang tuamu atau orang dewasa. Cerita singkat Aladin dan lampu ajaib. Suatu hari, Aladin menemukan lampu ajaib di sebuah gua. Lampu tersebut ternyata merupakan tempat tinggal sesosok jin. Jin tersebut mengatakan kepada Aladin bahwa ia bisa mengabulkan 3 permohonan dari pemiliknya. Aladin pun menggunakan jin tersebut untuk mengabulkan permohonannya agar menjadi seorang pangeran untuk merebut hati seorang putri. Meski awalnya sempat berkonflik dengan sang jin, namun akhirnya Aladin berteman baik dengannya, bahkan menggunakan keinginan terakhirnya untuk membebaskan sang jin tersebut. 2. Tuliskan kembali dengan singkat cerita Aladin dan lampu ajaib. Tuliskan juga tokoh-tokoh dan sifatnya. Tuliskan dalam kotak berikut. Tokoh-tokoh dan sifatnya yaitu Aladin memiliki sifat rendah hati atau baik, Yasmin memiliki sifat baik hati, suka menolong, dan berbudi pekerti yang baik. Jin biru memiliki sifat baik, Kasim memiliki sifat pendendam, jahat, dan suka menganiaya. Ayo mengamati pada halaman 137. Amatilah gambar peristiwa anak bermain ketapel, paman menimba dengan ember, dan perajin membuat gerabah berikut.
1. Anak bermain ketapel. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Berhati-hatilah saat bermain ketapel, jangan diarahkan kepada teman. Yang kedua, paman menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba. Perhatikan gambar berikut. 2. Perajin membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah dibentuk oleh perajin menjadi berbagai bentuk. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana hubungan gerak dan gaya kaitannya dengan peristiwa tersebut? Coba tuliskan dalam kotak-kotak berikut. 1. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya saat anak menarik ketapel dan melepaskannya mempengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan ketapel. 2. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah gaya yang dikerjakan paman saat menarik. Tali timba mengakibatkan ember yang semula diam menjadi bergerak naik. 3. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya yang dilakukan pengrajin saat membentuk tanah liat, mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Ayo renungkan pada halaman 140. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah kamu merasa senang dengan kegiatan yang kamu lakukan hari ini? Apakah kamu kesulitan dalam mengikuti kegiatan dalam pembelajaran hari ini? Coba renungkan, tuliskan hasil renunganmu dalam kotak berikut. Yang sudah saya pelajari pada hari ini adalah mengenal benda 3 dimensi, menentukan sifat pada tokoh cerita Aladin dan lampu ajaib, menentukan hubungan gaya dan gerak. Saya merasa senang dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Saya tidak merasa kesulitan dalam mengikuti kegiatan dalam pembelajaran hari ini. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.